Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 1 FM, Radio Roja Palu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Saudaraku seiman, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita insya Allah kembali melanjutkan kajian kitab Ustadzun Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah wa askanahu firdausal a'la wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kita masih di muqaddimah ya, di halaman, sekarang kita masuk ke halaman keempat. Beliau berkata, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, iman, rizki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan. Untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syariat. Tes. Ya. Jadi kata beliau, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, iman, rezeki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Saudaraku seiman, nikmat-nikmat yang beliau sebutkan ini nikmat yang luar biasa. Yang pertama nikmat Islam dan iman. Wah ini ya sesuatu yang sangat berharga, Bang. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat uang, harta, dan yang lainnya. Nggak bisa. Karena Islam dan iman itu merupakan syarat kita masuk surga. Nggak mungkin kita masuk surga kalau kita tidak Islam dan iman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya Islam sama iman? Ya, terjadi ikhtilaf para ulama ahlu sunnah. Apakah Islam dan iman itu sama, satu, ataukah berbeda? Sebagian ulama, seperti Imam Bukhari, dalam sahihnya, tidak membedakan antara Islam dan iman. Menurut Imam Bukhari, Islam dan iman itu sama saja. Sedangkan jumhur ahlu sunnah, kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah, membedakan antara Islam dan iman. Di mana Islam adalah identik dengan amalan-amalan lahiriah. Sedangkan iman identik dengan amalan-amalan batin. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Islam, kamu bersyahadat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini amalan lahiriah tidak, Pak? Iya, ini semua amalan lahiriah. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa itu iman? Iman adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini amalan apa, Pak? Amalan batin. Makanya, kata Syekhul Islam dalam Kitabul Iman, Islam itu lebih identik kepada amalan-amalan lahiriah. Sedangkan iman lebih identik kepada amal-amalan batin. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya, setiap orang yang memperlihatkan rukun Islam, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya. Namun apakah bisa kita pastikan dia mukmin? Kita tidak tahu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Baduy itu, kami beriman. Ya. Qul, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami Islam. Di sini Allah membedakan antara iman dan Islam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini Islam dan iman. Namun kata para ulama, Islam itu dua kalimat bila bertemu berpisah maknanya, dan bila berpisah bertemu maknanya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini, Pak. Kalau disebutkan iman dan Islam secara bersamaan dalam satu kalimat, maknanya berbeda, maknanya berpisah. Iman artinya rukun iman, Islam itu rukun Islam. Tapi kalau berpisah, misalnya disebutkan iman saja atau Islam saja, maka masuk padanya makna yang lain. Kalau disebutkan iman saja, masuk padanya makna Islam. Kalau disebutkan Islam saja, masuk padanya makna apa? Iman. Mana dalilnya? Hadis. Rasulullah SAW berkata kepada utusan Abdul Qais, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman. Ataduna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? An ta'budallah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa an tu'tu al-khumus minal maghnam. Iman adalah kamu beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, mendirikan salat, zakat, puasa, dan membayar 1/5 dari ghanimah. Di sini Nabi SAW menafsirkan iman dengan Islam. Sehingga ini menunjukkan, Pak, bahwa Islam dan iman itu dua kalimat kalau bertemu berpisah maknanya. Kalau berpisah bertemu maknanya. Sama dengan fakir miskin. Fakir miskin itu, Pak, kalau disebutkan secara bersamaan fakir miskin, maknanya berbeda. Fakir artinya orang yang tidak punya kerjaan sama sekali, sangat butuh. Miskin artinya orang yang punya pekerjaan tapi nggak cukup, punya gaji dia tapi nggak cukup. Tapi kalau disebutkan fakir saja, masuk padanya miskin. Kalau disebutkan miskin saja, masuk padanya apa? Fakir. Nah ini, Pak, bedanya Islam dan iman. Mana yang lebih tinggi derajatnya, Pak? Islam apa iman? Iman. Makanya para ulama memberikan kaidah, setiap mukmin adalah muslim.
Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Apa bedanya, Pak? Seseorang disebut muslim, disebut mukmin. Kata sebagian ulama seperti Imam Ahmad pernah ditanya, muslim adalah yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Muslim adalah yang masih suka melakukan dosa besar. Sedangkan mukmin yang melaksanakan kewajiban menjauhi keharaman. Iya. Dari itulah saudaraku seiman, tidak boleh seseorang dikatakan mukmin secara sempurna kecuali kalau dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua keharaman. Maka pada waktu itu disebutlah mukmin. Ya. Berarti pelaku zina muslim apa mukmin? Muslim. Bisa disebut mukmin? Bisa, tapi dengan catatan. Mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia mukmin yang fasik. Dia mukmin yang apa? Yang fasik. Sekarang pertanyaannya apa? Muslim beriman gak kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, para nabi, hari akhirat, beriman gak? Beriman. Baik. Mukmin beriman gak? Hah? Muslim beriman kepada Allah. Muslim beriman kepada hari akhirat. Muslim beriman kepada malaikat, kitab-kitab yang merupakan rukun iman. Mukmin pun beriman, tapi Pak, keimanannya berbeda jauh. Mukmin beriman, tapi imannya sempurna. Karena ya dengan keimanannya itulah ia meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib. Muslim beriman, tapi imannya nggak sempurna. Sehingga tidak menjadikan dia meninggalkan yang haram. Nah ini bedanya Pak antara Muslim dan mukmin. Dan ada yang lebih tinggi dari derajat mukmin. Apa itu? Muhsin. Kalau muhsin ini tingkat paling tinggi dalam keimanan Pak. Makanya Pak, Muslim mencintai Allah tidak? Cinta. Mukmin mencintai Allah? Cinta. Muhsin mencintai Allah? Cinta. Terus itu membedakan apa? Kadar cintanya, saudaraku. Muslim cinta kepada Allah, tapi cintanya kurang. Sehingga kecintaannya itu tidak membuat dia semangat dalam menjalankan kebaikan, perintah-perintah Allah. Kecintaannya itu tidak membuat dia meninggalkan yang haram. Mukmin cinta, tapi cintanya sempurna. Muhsin cinta, tapi cintanya jauh lebih baik. Saking cintanya kepada Allah sampai dia selalu ingat kepada Allah. Selalu rindu untuk bermunajat kepada Allah. Itu menunjukkan muhsin. Ini bedanya Pak, antara muslim, mukmin dan muhsin. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi perkataan Al-Ustadzuna Al-Fadil. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Ya Allah. Rezeki Pak. Ya, ada dua macam. Yang pertama, rezeki dunia. Rezeki dunia contohnya apa? Duit, fulus. Rezeki dunia contohnya apa lagi Pak? Dikasih rumah sama Allah. Dikasih kesehatan sama Allah. Dikasih berbagai macam kenikmatan, Masya Allah. Dan rezeki dunia itu Pak, ya porosnya ada 3. Rezeki dunia itu porosnya 3. Apa itu? Yang pertama, keamanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, makanan. Ini poros rezeki dunia. Ya.
Dalilnya mana? Hadis. Rasulullah SAW sabda, man asbaha aminan fi sirbihi, ya, sahihan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang di waktu pagi aman, sehat, dan punya makanan, seakan-akan dikumpulkan kepadanya kenikmatan dunia seluruhnya. Iyalah, antum aman tapi nggak sehat, enak nggak Pak? Iya. Sehat, ada makanan tapi nggak aman, perang, enak nggak Pak? Nggak enak. Aman, sehat, tapi nggak ada makanan, lapar, bingung. Makanya tiga ini Pak, ini tiga fondasi rezeki dunia nih Pak. Ya. Yang pertama apa tadi? Keamanan. Alhamdulillah kita dikasih sama Allah, masih diberikan keamanan Pak. Alhamdulillah Pak. Yang kedua apa? Kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa ya beraktivitas dengan enak, beribadah dengan enak. Yang ketiga apa? Makanan. Alhamdulillah masih bisa makan walaupun cuma makan combro, cuma makan tempe. Alhamdulillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, iman dan Islam Pak itu menjaga rezeki dunia. Karena dengan iman dan Islam Allah berkahi itu rezeki dunia Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Subhanallah. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Tuh lihat Pak. Jadi kalau kita pengen rezeki dunia ini dipelihara sama Allah Pak, ya pelihara Islam dan iman kita Pak. Syukuri nikmat itu Pak. Ya. Harta. Nikmat bukan Pak? Nikmat. Tapi ingat Pak, harta itu Pak, kalau pemiliknya nggak beriman, musibah. Makanya disebutkan dalam hadis, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Dunia buat siapa? 4 orang. Siapa itu? Yang pertama, li abdin ruziqa ilman wa malan. Bahwa yattaqi bihi rabbah wa yasilu bihi rahimah. Ya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama dunia itu untuk yang pertama ya orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Diberikan oleh Allah apa? Ilmu dan harta. Ilmu apa? Ilmu agama tentunya Pak. Dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah. Dia sambung silaturahim dan dia pun berinfak dan bersedekah. Fahuwa bi'a'lal manabi khairil manazil. Maka orang ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Insyaallah. Berarti yang paling tinggi siapa? Orang yang diberikan oleh Allah 2. Apa itu Pak? Ilmu agama, din, dan harta dunia yang halal, Masya Allah. Yang kedua, li abdin ruziqa ilman walam jurzaq malan. Seorang hamba yang diberikan rezeki ilmu, tapi enggak dikasih sama Allah rezeki harta. Wa huwa shadiqun niyah, dan niatnya baik. Dia berkata, "Lau kana indi mal mithla fulan." Kalaulah aku punya harta kayak si fulan, aku akan bersedekah kayak dia. Kata Rasulullah, maka ia dengan niatnya
pahalanya sama. Makanya Pak, kalau kita nggak punya duit, tapi antum punya ilmu, alhamdulillah. Karena ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Yang ketiga, siapa Pak? Wali abdin ruziqa malan walam yurzaq ilman. Hamba yang diberikan rezeki harta, tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Ya, apa yang terjadi? Dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahim. Dia pun hamburkan hartanya untuk di jalan setan. Kata Rasulullah SAW apa? Bahwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling buruk kedudukannya, Pak. Jadi orang yang paling buruk kedudukannya siapa? Yang dikasih harta tapi nggak dikasih apa? Ilmu. Duitnya banyak tapi nggak ada takwanya. Duitnya banyak tapi nggak ada imannya. Maka duitnya buat apa coba? Buat menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Pak. Menghidupkan maksiat, Pak. Sebagaimana kita lihat itu. Yang keempat, siapa yang keempat? Li'abdin lam yurzak ilman wa lam yurzak malan. Seorang hamba yang tidak diberikan rezeki harta, tidak pula diberikan rezeki apa? Ilmu. Udah miskin, kere, gak sholat. Aduh. Ya. Sudah gitu kata Rasulullah, niatnya jelek. Kalau aku kaya, aku akan berbuat maksiat ke si fulan. Waduh. Mengerikan, Pak. Ini kejadian banyak ternyata, Pak. Ya. Udah miskin, kere, gak mau sholat. Ya. Senangnya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi Pak, harta itu Pak, yang terbaik apabila dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang yang bertakwa. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Albani, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu bila dimiliki oleh orang soleh. Karena dengan harta itu dia bisa berinfak, membantu fakir miskin, membantu para janda, membantu orang-orang susah. Itu kalau dimiliki oleh orang soleh, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan antum semua yang pertama ini. Ya. Saudara keseiman. Waktu luang. Ini juga nikmat, Pak. Bapak yang udah pada pensiun tuh waktu luangnya banyak banget itu. Ya. Maka gunakan masa pensiun Bapak untuk kebaikan, Pak. Ya. Demikian pula teman-teman yang lagi nganggur, belum kerja, waktunya banyak tuh. Waktu luang ini mahal, Pak. Banyak di antara kita bingung bagaimana menggunakan waktu luang. Ya. Ada yang waktu luangnya cuma habis buat main game. Ada waktu luangnya habis buat nonton film. Ada orang yang habis waktu luangnya untuk main catur. Ada lagi yang waktu luangnya habis buat apa? Cuma jalan-jalan ke sana kemari gak ada manfaatnya. Ada lagi yang waktu luangnya macam-macam, Pak. Maka dari itulah, Pak, kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menggunakan waktu luang sebaik-baiknya, itu nikmat besar, Pak. Di waktu luang ternyata Bapak milih pergi ke taman-taman surga. Masya Allah. Mau pergi kemana, Mas? Ke taman surga. Oh, enggak ke taman safari? Ya, taman surga aja. Taman surga itu apa, Pak? Majelis ilmu. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa taman surga? Kata beliau, majalisul ilm. Majlis-majlis ilmu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Nah ini Pak ya, jadi kenikmatan-kenikmatan gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Gunakan semua untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan hidup kita mau ngapain sih? Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar apa? Beribadah kepadaku saja. Jadi tujuan hidup kita itu Pak. Maka maksimalkan kita. Gimana? Ibadah itu enggak harus baca Quran terus kok. Salat terus kok. Enggak. Ya. Antum misalnya membantu orang yang sedang bekerja, ibadah sedekah. Antum misalnya ya mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri, ibadah sedekah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan lagi. Manusia diberikan dua kenikmatan. Namun banyak di antara mereka yang tertipu, kata Rasulullah. Rasulullah sabda, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ini banyak nih Pak yang tertipu sama dua ini Pak. Iya. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ya akhi, kenapa kebanyakan kita tidak bisa menggunakan waktu luang dan kesehatan? Karena Pak, ya, ada sebabnya. Sebab yang paling utama yaitu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti kemalasan. Mengikuti syahwat. Ya. Manusia butuh hiburan tidak Pak? Senang gak sama hiburan? Iyalah. Tapi hiburan itu ada dua. Hiburan badan sama hiburan rohani. Banyak manusia lebih senang kepada hiburan yang identik dengan syahwat. Dia tidak. Ya wallah. Tapi hiburan yang sifatnya rohani, memperbaiki hati, banyak yang gak suka Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh apa? Makarih. Apa itu makarih Pak? Sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatil annar bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh apa? Syahwat. Makanya tidak aneh Pak. Ketika waktu luang kita lebih senang menggunakan waktunya untuk syahwat saja sudah. Ya, main game syahwat, nonton film syahwat, ngikutin yang ada di Facebook, Instagram, syahwat. Tapi untuk baca Quran berat nggak Pak? Berat Pak. Baca buku. Banyak di antara kita itu kalau baca buku, paling juga 5 menit, 10 menit ngantuk, tidur. Kenapa? Yaitu karena kita tidak terbiasa, saudaraku seiman. Maka dari itulah saudaraku seiman, ya, untuk bisa memanfaatkan waktu dua ini, waktu luang dan waktu sehat, kita harus pertama apa? Ada niat yang kuat, tekad yang bulat. Ada niat, saya harus bisa. Dengan cara apa? Mengatur waktu dengan baik, Pak. Iya. Yang kedua, yaitu mujahadah. Melawan hawa, nafsu dan syahwat. Kemudian dia berusaha melatih dirinya. Memang butuh latihan, Pak. Kalau kita tidak latihan, susah, Pak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Kata beliau di sini,
ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam. Tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syariat. Padahal dengan menghadiri majlis ta'lim yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, akan bertambah ilmu, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah. Juga dapat menambah amal kebaikannya. Tuh. Jadi beliau mengatakan, ya, menggunakan waktu luang dan waktu sehat yang terbaik itu dengan cara menuntut ilmu, Pak. Kenapa, Pak? Kita harus menuntut ilmu terus. Ya, karena ilmu Allah itu luas banget, Pak. Bapak dari semenjak lahir sampai mati, waktunya buat ilmu nggak bakalan habis. Karena ilmu itu sangat luas sekali. Ya tidak? Ya, Pak. Silakan. Ilmu agama ini Masya Allah, Pak, luas sekali. Siapa di antara Bapak yang sudah menyelesaikan kitab tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir? Siapa di antara Bapak-Bapak yang sudah menghabiskan Sahih Bukhari dari awal sampai akhir? Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Belum lagi kitab fikihnya. Siapa di antara kita? Tak ada. Kenapa? Ya itu masalahnya, Pak. Sibuk sama yang gak ada manfaatnya, Pak. Bayangkan kalau kita, Masya Allah, Pak, ya, waktu-waktunya itu betul-betul kita gunakan tuh, Pak, ya, buat mengkaji hadis. Ya, kita nggak mungkin bisa lah kayak ulama yang setiap harinya baca sampai 12 jam gitu, Pak, ya. Ya setidaknya kita harus punya target lah, Pak. Antum kuatnya baca berapa per hari, berapa jam? Oh, saya Ustadz baca paling kuat setengah jam. Oke, setengah jam itu maksimalkan, Pak. Misal, Bapak lihat buku ini berapa halaman nih? Buku ini ada 420 halaman. Bapak setengah jam kira-kira bisa baca berapa halaman? Setengah jam lumayan loh, Pak, kalau dimaksimalkan. Ya, setengah jam itu kalau dimaksimalkan bisa sampai 10 lembar lebih, Pak. Ya, setengah jam asal satu. Jangan terganggu itu setengah jam itu. Jangan diganggu apapun. Matikan HP dan yang lainnya. Fokus, baca aja. Setengah jam itu bisa 10 lembar lebih. Berarti kalau misalnya kuat setengah jam, 10 lembar, 400 halaman bisa habis dalam berapa? 40 hari. Ya. Asal continue. Asal komitmen. Bisa sebetulnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, ya akhi. Kita lanjutkan. Kata beliau, padahal dengan menghadiri majelis taklim yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, di sini ingat Pak ya, majelis taklim itu hakikatnya adalah yang diajarkan Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Saya sudah sampaikan pada pertemuan kemarin yang pertama bahwa hakikat ilmu itu adalah apa? Firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itulah hakikat ilmu. Maka majlis ilmu adalah yang diajarkan kepadanya Al-Quran, hadis, dan apa yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun kalau diajarkan padanya apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu bukan majlis ilmu, Pak. Yang diajarkan padanya kebid'ahan, itu bukan majlis ilmu, Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah, Pak, kita penting, Pak, memilah dan memilih majlis taklim itu penting, Pak. Enggak setiap majlis taklim bisa kita apa? Hadiri. Majlis taklim yang seperti apa yang kita hadiri?
Yaitu yang mengajarkan tadi kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan pemahaman generasi yang terbaik salaful ummah. Sehingga pada waktu itu kita selamat, Pak, dijamin. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, semoga melalui majlis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf, ya, kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf. Saya mau tanya sama antum, batasan disebut salaf itu tahun berapa? Hah? Kan ada istilah ulama salaf, ulama kholaf. Ulama salaf artinya ulama terdahulu. Ulama kholaf artinya ulama apa? Belakangan. Nah, definisi salaf itu siapa? Imam Ghazali pendapatnya salaf itu hanya para sahabat saja. Ini pendapat Imam Ghazali. Al-Baijuri mengatakan salaf itu adalah sahabat dan tabi'in. Ulama lain mengatakan salaf adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'in 3. Berdasarkan hadis khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi yang terbaik. Nah, 3 generasi yang terbaik ini berakhir pada tahun berapa? Terjadi perselisihan para ulama. Syekhul Islam Taimiyah merajihkan bahwa generasi salaf ini berakhir pada tahun 220-an. Sebagian ulama lagi berpendapat generasi salaf ini berakhir pada tahun 245 Hijriah. 200 berapa? 45 Hijriah. Dari mana perselisihannya, Pak? Karena tadi Nabi bersabda, sebaik-baik generasiku, korn. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Nah, satu generasi ini berapa tahun? Ada yang mengatakan 100 tahun. Berarti kalau 100 tahun dihitung dari semenjak Rasulullah SAW apa? Lahir. Diutus menjadi Rasul. Semenjak beliau diutus menjadi Rasul, beliau berumur berapa? 40 tahun. Ya. Kemudian beliau berdakwah, ya, selama berapa tahun? Ya, 23 tahun. Kemudian masa sahabat. Kemudian masa tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau kita hitung dengan catatan 100 tahun tadi, selesainya pada tahun 245 Hijriah. Berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad wafat pada tahun 240 Hijriah. Iya. Dan itu insya Allah pendapat yang paling kuat, Pak. Bahwa akhir masa salaf itu di tahun 240-an. Di atas 240 disebut apa? Khalaf. Maka kalau disebut kitab-kitab salaf, berarti kitab-kitab yang ditulis sebelum tahun 240. Kitab salaf contohnya apa, Pak? Ibu. Contoh, Imam Ahmad menulis buku namanya Aslus Sunnah. Itu buku bagus banget tuh, Pak. Pokok Sunnah. Sebelum Imam Ahmad ada yang menulis juga. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi, ya, beliau mengatakan bahwa penting untuk membahas kitab-kitab para ulama salaf. Kenapa ulama salaf? Bukan ulama belakangan. Karena tadi
Rasulullah mengabarkan bahwa generasi yang terbaik itu 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang kedua, generasi belakangan ulama khalaf banyak yang terpengaruh pemikiran-pemikiran sesat. Karena muncul kan pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan banyak ulama-ulama belakangan Pak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran itu. Ya. Antum tahu Imam Baihaqi? Imam Baihaqi beliau terpengaruh oleh keyakinan Kullabiyah, Ibnu Kullab. Dan beliau termasuk pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang pertama. Ya. Di mana beliau akidahnya akidah Kullabiyah, qadarullah kena. Banyak lagi ulama-ulama belakangan yang terkena pemikiran itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani qadarullah ya jatuh kepada sebagian ta'wil sifat. Walaupun Ibnu Hajar ya Ahlussunnah, tapi terpengaruh. Imam An-Nawawi apalagi. Ya, ini kan ulama-ulama belakangan ini, Pak. Maka dari itulah, Pak, ulama-ulama yang benar-benar mengikuti manhaj salaf ini yang harus kita pegang, Pak. Ya. Ulama-ulama yang betul-betul mengikuti salaf dalam akidah, ibadah, muamalah, dalam tata cara memahami Islam. Penting itu kita harus pahami, ketahui, saudaraku seiman. Sehingga pada waktu itulah saudaraku seiman kita akan selamat biiznillah. Ya. Baik, kita lanjutkan, Pak. Kata beliau, semoga melalui majlis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkan hati dalam beriman, istiqomah di atas sunnah, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah dan kontinu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah memang tujuan mulia dari menuntut ilmu, Pak. Kita menuntut ilmu itu tujuan untuk apa, Pak? Supaya kita ditambah terus hidayah. Ya. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Kenapa setiap hari kita disuruh minta hidayah? Minta hidayah. Kata Ibnu Qayyim, karena hidayah itu banyak. Ada orang dapat hidayah dalam akidah, tapi nggak dapat hidayah dalam ibadah. Ada yang dapat hidayah dalam ibadah, tapi nggak dapat hidayah dalam muamalah. Ada orang yang dapat hidayah, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Ada akhwat bercadar, Masya Allah, ya, menjalankan ibadahnya bagus, tapi lisannya nggak dapat hidayah, masih suka gibahin orang, ya. Kenapa? Oh gitu. Oh ya. Jami'an. Nah itu, ya akhi. Makanya kita ini butuh hidayah, Pak, setiap harinya, Pak, supaya bertambah. Terkadang kita, ya, di dalam ibadahnya bagus, kita jaga yang namanya apa? Amalan-amalan soleh, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, tapi hatinya nggak dapat hidayah. Masih suka ketenaran, masih mengharapkan pujian manusia. Makanya ya akhi, disinilah penting akhi. Jangan pernah lepas dari menuntut ilmu. Jangan pernah. Orang kalau sudah lepas dari menuntut ilmu, itu pertanda dia akan jahil. Jadi bodoh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, jadi kita berusaha ya untuk terus menambah hidayah, terus menambah hidayah. Dan setelah kita dapat hidayah,
Yang terpenting setelah itu apa? Istiqomah. Yang berat nih Pak. Iya. Supaya kita bisa istiqomah terus, ya Allah, beratnya minta ampun Pak. Pak, istiqomah di atas ketaatan berat. Istiqomah untuk meninggalkan maksiat pun apa? Berat. Siapa di antara kita yang selalu istiqomah dalam berpuasa sunnah? Kalau ada, Masya Allah. Siapa di antara kita yang selalu istiqomah di dalam salat malam? Siapa di antara kita yang selalu istiqomah di dalam menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran? Kalau antum diberikan oleh Allah dan dibukakan pintu itu, wallah, itu sesuatu yang luar biasa Pak. Pertahankan sampai mati. Karena banyak di antara kita sudah dikasih sama Allah kenikmatan amal soleh, disia-siakan, akhirnya diambil lagi sama Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah. Melaksanakan syariat Islam itu Pak, jangan setengah-setengah. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara apa? Kafah. Jangan sampai kita kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu Pak, ngikutin Alkitab itu sesuai dengan selera. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lain? Jangan seperti itu kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kita terkadang ngikutin Al-Quran dan Sunnah itu yang sesuai dengan selera saja Pak. Yang menguntungkan diambil, yang merugikan nggak diambil. Lah, kewajiban kita masuk Islamlah secara kafah. Dalam segala macam sisi-sisi kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita. Di dalam cara makan kita. Dalam cara tidur kita. Demikian pula dalam semua perkara. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Dan continue. Nah ini Pak. Yang penting itu continue Pak. Ya antum baca Quran 2 juz. Setelah itu besoknya nggak baca-baca lagi. Ya ngapain. Yang penting itu continue. Walaupun sedikit, yang penting continue. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Kana ahabul amal ilaih adwamuhu. Adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, kata Aisyah, yang paling apa? Dawam, continue tuh Pak. Iya. Yang terpenting continue-nya Pak. Antum bisa baca Quran sehari 1 lembar aja, tapi continue, Masya Allah. Iya. Antum bisa baca buku walaupun cuma sehari 5 lembar, tapi continue, Masya Allah. Karena continue inilah Pak yang akan jadi bekal. Dulu Bilal pernah ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amal apa yang paling kamu harapkan dalam Islam. Apa kata Bilal? Ma'amiltu amalan arja indi. Tidak ada amal yang aku amalkan dan yang paling aku harapkan dalam Islam, ya Rasulullah, kecuali aku apabila berhadas, aku berwudu, lalu salat sesuai yang Allah tuliskan kepadaku. Jadi Bilal itu punya kebiasaan, setiap hadas, wudu, salat. Setiap hadas, wudu, salat. Masya Allah. Sekarang kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam? Apa coba? Antum yang pengen paham. Ada enggak amalan yang kita rutinkan dalam kehidupan, Pak? Wallahi akhal Islam, saudaraku seiman,
Merutinkan amal itu keindahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itulah kekuatan iman. Iya. Sedekah seiman. Kita lanjutkan. Sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah dalam melaksanakan sunnah. Ini Masya Allah. Kalau ini cita-cita semua kita, Pak. Kita pengen mati di atas tauhid dan sunnah, Pak. Iya. Karena itu mati yang paling indah sudah. Kata Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia pasti masuk surga. Allahu Akbar. Ada orang yang matinya dalam keadaan nyanyi loh, Pak. Ada orang yang matinya lagi joget, Pak. Ada orang yang matinya lagi main judi, Pak. Ada orang lagi yang matinya saudara sekalian, ya, sedang berzina, Pak. Naudzubillah min dzalik. Semoga dijauhkan itu dari semua itu, Pak. Semua kita pengen mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu kalau kita ingin matinya husnul khatimah, biasakan kebaikan dari sekarang. Biasakan. Saudara seiman, kita lanjutkan. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syariat. Ya. Karena Pak, kita ini butuh bantuan dari Allah, Pak. Allah kalau nggak bantu susah, Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantu aku, ya Allah, bantu. Kalau Allah nggak bantu, nggak bisa kita. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan atasnya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Seorang muslim, kata beliau, tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar. Ya. Kita ingin menjalankan Islam yang benar, tapi ilmunya salah. Salah pula, Pak, mempraktikkan Islam. Ya. Makanya penting ini, Pak, belajar ilmu yang benar, yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak tahu nggak, Pak, orang Khawarij itu hafal Quran, Pak. Orang Khawarij itu hafal Quran. Khawarij itu hafal hadis, Pak. Rasul yang mengabarkan begitu. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Quran. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah SAW. Tapi hasilnya gimana? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Seperti merasatnya busur panah dari buruannya. Bayangkan. Maka dari itulah, Pak, tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan Sunnah pemahamannya benar. Iya. Banyak diantara di zaman sekarang ada orang bawakan Al-Quran, tafsirin sendiri pakai otaknya. Kayak orang liberal. Orang liberal mengatakan, katanya plural itu ada dalam Al-Quran. Itu kan plural. Plural itu semua agama sama. Semua agama masuk surga. Katanya ada tuh dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Tuh, kata dia. Ini ayat mendukung plural. Yang salah ayatnya apa pemahamannya, Pak? Gak mungkin ayatnya yang salah. Yang salah pemahamannya. Iya.
Karena maksud ayat ini siapa? Yahudi sebelum datangnya Rasulullah SAW yang beriman kepada Nabi mereka. Nasrani sebelum datangnya Rasulullah SAW. Ada setelah Rasulullah datang, mereka wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis demikian. Saudara seiman. Nah ini Pak, jadi hati-hati. Gak setiap orang membawakan Al-Quran dan hadis ternyata pemahaman apa? Benar. Ya. Maka kita harus lihat. Iya. Ini saudaraku seiman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Mana yang lebih utama? Sholat tarawih di waktu malam menggunakan mushaf agar bacaan lebih panjang sekalian untuk menghatam Al-Quran, atau baca hafalan surat yang pendek juz amma yang kita punya, yang kita hafal. Bapak, Ibu, dalam athar yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika bulan Ramadan diimami oleh budak laki-lakinya, di mana si budak itu menjadi imam sambil melihat ke mushaf. Sambil melihat apa? Mushaf. Sehingga dari itu Pak, kalau bapak misalnya atau ibu terutama ya, yang sholat di rumah, ya, sholat tarawihnya sambil melihat mushaf, karena tujuannya biar satu malam satu juz, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini hanya dalam sholat sunnah, ataupun sholat wajib tidak boleh. Ya, karena adanya athar tersebut menunjukkan boleh. Karena memang yang bagusnya sih begitu, sholat tarawihnya dipanjangkan. Yang sesuai sunnah itu sholat tarawih dipanjangkan. Rasulullah SAW tahu nggak Pak? Sholat tarawih berjamaah itu 3 malam. Malam 23, malam 25, malam 27. Di malam 23 disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Dzar. Rasulullah SAW salat Rasulullah SAW salat tarawih dari awal malam sampai sepertiga malam pertama. Di malam kedua, di malam 25, Rasulullah SAW salat tarawih dari awal malam sampai pertengahan malam. Di malam 27 Rasulullah SAW salat tarawih sepanjang malam. Iya. Nah ini Pak, yang lebih bagus begitu, dipanjangin. Di zaman Umar, salat tarawih berjamaah dihidupkan lagi Pak. Disebutkan dalam hadis tersebut, dalam hadis Abu Dzar, wa kanu yaqra'una fi raq'ah mi'ina ayah. Dan mereka dahulu membaca satu rakaatnya ratusan ayat, sampai-sampai mereka bertelekan di atas tongkat-tongkat. Cuman masalahnya kalau dipraktekkan zaman sekarang bubar Pak. Ya. Jadi kalau ke zaman sekarang gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, kita nggak usah panjang-panjang, disesuaikan dengan masyarakat. Cuman jadinya itu kita jadi sedikit ibadahnya Pak. Makanya kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih tidak dibatasi dengan 11 rakaat. Kalau saya pribadi condong pada jumhur, jadi pendapat mazhab yang 4. Ya. Mazhab yang 4 itu siapa? Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Semua 4 mazhab ini sepakat bahwa salat tarawih itu tidak dibatasi dengan 11 rakaat. Iya. Di Masjidil Haram 21 rakaat. Di Masjid Nabawi 23 rakaat. Di zaman salafus soleh dahulu ada yang sampai 37 rakaat. Ada yang sampai 43 rakaat. Iya. Ini masalah khilafiyah.
Jadi kalau misalnya antum, oh enggak saya mau ikutin Rasul aja 11 rakaat, silahkan. Cuman sayang Pak, zaman sekarang tuh yang ngikutin 11 rakaat cuma ngikutin jumlahnya doang. Enggak ngikutin sifat sholatnya. Rasulullah 11 rakaat, tapi satu rakaatnya baca puluhan ayat. Jadi kalau antum mau ikut Rasulullah 11 rakaat, kalau bisa jangan ngikutin jumlahnya doang, Pak. Kenapa para ulama, Pak? Mereka lebih memilih dibanyakin rakaatnya. Karena kalau ngikutin Rasulullah, satu rakaat sampai ratusan ayat berat. Akhirnya untuk memudahkan, mereka lebih memilih memperbanyak rakaat, ya, tapi dapat banyak. Itu dia saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu, Allahu a'lam. Tes. Ini ketika makan sahur, adzan subuh berkumandang. Apa kita lanjutkan? Hentikan kalau makan. Karena yang ada dalam hadis itu cuma minum. Kalau makan nanti masih lama, Pak. Kalau minum sekali teguk habis. Kalau makan berapa menit lagi untuk makan? Jadi tidak bisa dikiaskan. Yang ada dalam hadis itu, kata Rasulullah, ya, apabila terdengar azan subuh, sementara di tangan kalian ada gelas, kata Rasulullah, minumlah. Itu rukhsah. Itu pun ini hadis didhaifkan oleh banyak ulama. Syekh Albani sendiri menghasankan, sementara ulama yang lain mengatakan dhaif. Ya. Kalau mau lebih hati-hati ya sudah. Kalau memang waktu fajar sekarang ini sudah tepat, azan jangan, Pak. Tapi kalau antum merasa ragu, katanya waktu fajar sekarang ini terlalu cepat. Kalau Muhammadiyah resmi, Pak, mereka mengumumkan bahwa waktu fajar itu kecepatan 8 menit. Kalau Muhammadiyah, Pak. Makanya mereka sekarang mengundurkan waktu subuhnya 8 menit gitu, Pak. Iya. Kalau Syekh Albani lebih lagi, beliau mengatakan apa? Kecepatan 25 menit. Kalau di Indonesia dibela sama Profesor Tono, Pak. Pak Profesor Tono ini membela pendapat ini, bahwa subuh sekarang itu kecepatan 25 menit. Iya. Nah kalau antum misalnya masih ragu dengan waktu yang ada di zaman sekarang, masih boleh makan minum nggak apa-apa. Kalau masih ragu, karena kata Ibnu Abbas apa? Kul masyakatta hatta la tasyuk. Makan saja selama masih ragu, sampai kamu tidak ragu. Iya. Itu perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan saya. Iya. Mana yang lebih utama? Janda ditinggal mati suami usia 50 tahun. Apakah menikah lagi atau mengurus dan mendidik anak-anak saja, Ustadz? Apakah janda tersebut belum menyempurnakan separuh agama? Dilihat. Iya. Tes. Mati lagi baterainya. Iya. Kalau janda ini, kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan jatuh kepada zina, maka wajib menikah. Tapi kalau dia tidak khawatir jatuh kepada zina, tapi masih ada keinginan, maka disunnahkan menikah.
Tapi kalau janda ini sudah tidak ada keinginan menikah sama sekali, karena sudah 50 tahun dan misalnya sudah menopause, sudah nggak ada keinginan sama sekali. Yang dikhawatirkan kalau menikah, suaminya malah dicuekin. Maka lebih baik dia fokus mendidik anak. Ya. Jadi disesuaikan dengan keadaannya. Apakah makna ibadah harus dipaksakan? Begini Pak, kalau kita males, mau sholat males, harus dipaksa. Ya, itu makna daripada harus dipaksa. Karena terkadang jiwa kita ini suka ada males gitu Pak. Ya, mau tahajud males. Nah kalau kita ngikutin kemalasan itu sampai kapan? Maka mau tidak mau harus dilawan itu malas. Paksa. Ya. Bagaimana dengan orang yang selalu berbuat baik dan melakukan sunnah, tapi masih melakukan dosa? Emang kalau sudah ngikutin sunnah nggak pernah berbuat dosa lagi gitu ya? Berat amat Pak. Siapa di antara antum setelah taubat, setelah itu nggak pernah lagi berbuat dosa? Ada? Acung. Siapa di antara antum setelah ngikutin ya sunnah, setelah itu nggak pernah lagi berbuat dosa? Ada? Acung. Gak ada Pak. Susah amat. Yang namanya manusia, sehebat apapun imannya, pasti suatu ketika jatuh kepada apa? Dosa. Namun mereka ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Segera taubat, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi seorang laki-laki dan berkata, "Ya Abul Hasan, aku terkadang berbuat dosa, setelah itu aku taubat. Kemudian setelah itu nanti suatu ketika aku berbuat dosa lagi. Setelah itu aku taubat. Demikian terus." Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Dzaka khuluqul mu'min. Semua mukmin begitu. Semua mukmin begitu. Pasti ada masa-masa imannya apa? Turun. Lalu ngikutin hawa nafsunya, jatuh kepada dosa. Tapi dia segera taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah itu, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa atau menzalimi dirinya sendiri, mereka langsung ingat Allah lalu minta ampun. Kata beliau apa? Seorang mukmin setiap kali jatuh kepada dosa segera taubat. Setiap kali jatuh pada dosa, segera taubat. Iya. Oh, kalau begitu saya berbuat dosa terus. Beda kalau itu Mas. Si mukmin berusaha bagaimana caranya tidak berbuat dosa. Tapi ya itu, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Iya. Mohon ini izin bertanya, suka menuntut ilmu, suka baca Quran, suka sholat malam, namun masih suka kasar, suara keras, dan cenderung menyakiti. Nah ini saya sudah sebutkan tadi Pak, ada orang dapat hidayah, dia rajin nuntut ilmu, dapat bisa baca Quran, bisa sholat malam, tapi nggak dapat hidayah dalam akhlaknya. Kalau ngomong masih kasar, nyakitin hati, berarti dia belum dapat hidayah di situ. Makanya setiap kita Pak harus bisa introspeksi diri. Apa yang belum kita amalkan dari ilmu kita? Apa yang belum kita ketahui lebih banyak? Pasti. Iya. Terkadang kita
ketika berkata kasar menganggap itu biasa-biasa, tapi buat orang itu nggak biasa. Makanya di sini ya akhul Islam, ya penting sekali kita di dalam akhlak, ya hendaknya betul-betul juga kita pertama introspeksi. Kita ada nggak akhlak yang tidak baik? Penting itu, Pak. Ya. Yang kedua, tanya teman kita, ada nggak akhlak saya yang kamu nggak suka? Ya, tanya. Jangan cuek, Pak. Karena akhlak jelek ini berat. Seperti tadi disebut sini, suaranya keras, cenderung menyakiti. Sebutkan dalam hadis, ya. Syarrun nasi indallahi manzilah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi manusia karena takut dari ucapannya yang kotor. Gara-gara ngomongnya suka nyakitin hati, ya, arogan, akhirnya orang nggak suka sama dia. Kata Rasulullah SAW, ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Ya, akhi, makanya kita penting, Pak, punya sifat lemah lembut itu penting. Kata Rasulullah SAW apa? Harum 'alan nar, haram atas api neraka, ala kulli hayyin, atas setiap orang yang rendah hati, layyin, lembut, sahlin, mudah dalam berinteraksi, qarib, dekat dengan manusia. Iya. Ternyata Rasul menyebutkan yang diharamkan atas api neraka ada 4 sifat ini. Hayyin, rendah hati. Layyin, lembut kepada orang. Kalau ngomong dia lembut. Yang ketiga apa? Sahal, mudah dalam bermuamalah, memberikan kemudahan. Yang keempat apa? Qarib minan nas, dekat dengan orang karena bagusnya akhlak dia, Pak. Nih terkadang kita udah ngaji, tapi kalau ketemu sama orang, ya Allah ya Pak, wajahnya itu ya Allah, ya bermuka masam, Pak. Nggak ngerti saya. Ya. Setelah ngaji kok jadi garang, kenapa ya Pak ya? Ada sebagian orang begitu, Pak. Semakin lama ngaji, semakin pedes ngomongnya, Pak. Ini orang ngaji apa ngerujak coba, Pak? Ya. Apakah boleh menolak tamu untuk berkunjung ke rumah kita karena kurang suka dengan sifatnya dan sikapnya? Padahal kita tahu tamu itu dari luar kota. Kalau kita tahu memang sikapnya jelek, akhlaknya buruk, dan kita nggak suka dia datang ke rumah kita, ya sudah, ya nggak usah dijawab salamnya, Pak. Jawabnya pelan-pelan aja, Waalaikumsalam. Kan kata Rasulullah, kalau sudah ketok 3 kali pulang, ya sudah biarin aja dia pulang. Atau antum minta udzur, mohon maaf saya nggak bisa karena ada banyak pekerjaan dan yang lain. Boleh, nggak masalah. Kalau antum melihat ini orangnya bisa memberikan mudarat buat diri kita. Mohon doanya Ustadz bagi keluarga kami yang masih bekerja atau yang masih berkaitan dengan unsur riba. Dan mohon pencerahannya ketika disampaikan terkait riba, bahwa mengatakan bingung karena ada beda pemahaman yang dia dengar. Kalau bingung, jangan dibiarkan tuh kebingungan. Segera menggali, mencari dalil, mencari kebenaran. Kalau kebingungan tapi nggak menuntut ilmu, tetap bingung, nggak bakalan hilang tuh penyakit. Bingung tuh termasuk penyakit, Pak. Obatnya ilmu. Kata Rasulullah SAW, innama syifa'ul ayy as-su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan itu dengan cara bertanya kepada para ulama. Tanya, pelajari baik-baik sampai betul-betul yakin di hati kita
berdasarkan keilmuan. Tapi ingat, jangan ngikutin hawa nafsu. Ya. Setelah belajar bacaan sholat yang sesuai sunnah, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita selama ini. Untuk mengubahnya sulit sekali. Lisan ini sepertinya lebih mudah dengan bacaan yang lama. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bacaan yang lama kayak gimana, supaya kita nilai sesuai sunnah atau tidak. Ya, kalau memang ternyata tidak sesuai sunnah, maka kebiasaan ini harus segera diubah. Memang mengubah kebiasaan itu tidak mudah, butuh untuk pembiasaan lagi. Dan untuk membiasakan yang baru ini butuh perjuangan. Maka itu pahala besar. Karena amal semakin berat, semakin besar pahalanya. Kata para ulama apa? Ya, al-ajru biqadril masyaqqah. Besar kecilnya pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya apa? Amal. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Ketika seorang istri sudah berniat akan datang kajian, kepada Allah, suami tiba-tiba mengajak untuk bertemu klien. Karena kliennya seorang wanita. Bagaimana istri? Bagaimana sikap istri, Ustadz? Mana yang lebih utama untuk ditunaikan? Temanin suami, Bu. Ini suami bagus nih, Bu. Dia takut terfitnah sama perempuan, makanya ngajak ibu. Ya, ibu bersyukur punya suami kayak gini. Banyak loh suami yang nggak begitu. Kliennya perempuan, kesempatan. Iya. Makanya berdua-duaan sama kliennya, fitnah. Tapi suami ibu takut ngajak ibu supaya tidak terkena fitnah. Masya Allah, ini jarang suami kayak gini. Bersyukur, Bu, Masya Allah. Ya. Temenin suami itu, Bu. Untuk pengajian gimana, Ustadz? Titip ke teman. Oh, tolong direkamkan ya, atau tolong dicatatkan poin-poin terpenting dari ilmu tersebut. Sekarang kan mudah kok. Kajian ini juga langsung di live-in, ya, bisa dicari rekamannya. Jika kita diberi harta oleh Allah cukup, tidak ada hutang, bagaimana mengelola harta tersebut, Ustadz? Ya, kelola dalam perkara yang memang kita butuhkan dan memang manfaat untuk akhirat kita. Sesuatu yang kita tidak butuhkan, gak usah disibukkan. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, udah tinggalkan. Iya. Demikian juga Ustadz, ilmu agama hanya sedikit hafal Quran. Bagaimana mengamalkan? Ya, amalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ya. Setiap ayat Al-Quran yang kita hafal, kita tadaburi, kita pahami, dan berusaha kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya mau tanya, bolehkah sholat berjamaah imamnya niatnya sholat witir, sedangkan yang makmum niatnya sholat taraweh? Boleh. Kalau memang keadaannya seperti itu, antum misalnya masbuk, ketinggalan 2 rakaat, kemudian pas witir, antum ikut witir imam tapi niatnya taraweh 2 rakaat. Berarti pas 2 rakaat antum tahiyat, tunggu imam sampai selesai, kemudian salam bersama-sama. Setelah itu antum witir sendirian. Ya. Atau yang kedua, antum ikut witir bersama imam. Kemudian 2 rakaat lagi ya dilaksanakan setelah sholat witir, enggak masalah. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Bolehkah apa
Apakah boleh kita silaturahim kepada non-muslim? Kalau memang kerabat kita boleh. Iya. Karena disebutkan dalam hadis demikian, Rasulullah SAW saja tetap silaturahim dengan paman-pamannya yang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Tapi di hari besar mereka jangan. Kalau di hari besar mereka jangan. Nanti aja. Di waktu yang lain. Iya. Apa cara kita untuk tetap berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia? Yang pertama, banyak doakan terus. Karena Rasulullah SAW sabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, dalam satu riwayat yang banyak itu yang ada dengan lafaz "idza matal insan." Apabila seorang insan itu meninggal dunia, maka inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min salas. Akan terputus seluruh amalnya kecuali apa? 3. Di antaranya apa? Waladun salih yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan. Yang kedua, termasuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada teman-teman karibnya waktu hidupnya. Kalau antum tahu teman bapak kita itu punya teman-teman kerabat, teman dekat, nah antum hubungi mereka, Pak. Berbuat baik kepada mereka, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Iya. Di antaranya juga sedekah buat orang tua yang diniatkan amalnya untuk orang tua kita. Tadi malam di tempat anak pada melakukan sholat nisfu Sya'ban. Imam Nawawi itu ya, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, Pak. Pernah ditanya tentang hadis sholat nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan hadisnya palsu, Pak. Hadis tentang sholat nisfu Sya'ban itu hadis palsu dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Ya. Jadi di malam nisfu Sya'ban ya sama dengan malam yang lain kita sholat tahajud. Ya. Apakah dengan memperbanyak sholat hajat dan sholat tahajud, cita-cita atau hajat kita cepat terkabul, Ustadz? Sholat hajat hadisnya lemah, Pak. Kalau sholat tahajud, ya sahih hadisnya, bahkan sangat dianjurkan sekali. Tapi Pak, ingat ya, ketika sholat tahajud, jangan sampai niat utama kita pengen dunia. Salah. Ketika tahajud itu niat utama kita pengen dapat ridha Allah, pengen dapat apa? Pahala dari Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, wahai Rasulullah, rajulun yuqatilu riya'an wa yuqatilu lidzikr. Hai Rasulullah, ada orang yang berperang karena riya, ada lagi yang berperang karena apa? Pengen disebut lil ajr, pengen dapat pahala. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan li wajhihi wabtughiya bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang benar-benar murni karena mengharapkan wajah Allah. Udah, Pak. Di sholat tahajud, amal ibadah, jangan sampai niat utama kita pengen dapat dunia. Sebab kalau niat kita yang paling utama pengen dapat dunia, pertama nggak dapat pahala, yang kedua dapat dosa. Dalilnya mana? Surat Hud ayat 15-16 buka. Ya, Allah mengatakan apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, mereka akan diberikan apa yang diinginkan, yang mereka inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Iya. Tentang sholat qasar, bagaimana caranya Ustaz? Caranya yaitu mengurangi jumlah. Ya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat jadi berapa? Tetap 3 rakaat. Masa 1,5 gimana? Iya. Yang 2 rakaat tetap 2 rakaat. Nah, itu cara qasar. Iya. Tentang wanita sholat zuhur di hari Jumat, mengerjakannya apakah sesudah orang pulang ya dari Jumatan atau tidak? Mengerjakannya kalau sudah masuk waktu zuhur. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan mengerjakannya setelah orang pulang dari Jumatan. Ya. Kecuali kalau yang Jumatan itu sesuai dengan mazhab Hambali yang mengatakan boleh Jumatan sebelum waktunya, sebelum waktu zuhur. Kalau dia Jumatannya sebelum waktu zuhur, karena itu mazhab, seingat saya mazhab Hambali, boleh. Maka nggak boleh. Kecuali setelah masuk waktu zuhur buat wanita di rumah. Iya. Bagaimana hukum untuk sedekah yang diberikan kepada kegiatan kajian yang tidak sesuai sunnah? Tidak sesuai sunnah berarti bid'ah dong. Gimana kita membantu acara bid'ah? Jangan, Mas. Iya. Cari kajian yang benar-benar di atas sunnah. Bagaimana jalan keluarnya Ustadz apabila ada ipar perempuan yang ikut tinggal di rumah kita? Iya, memang ipar ini kata Rasulullah al-maut, kematian. Iya. Nah, ipar ini gimana ini caranya supaya tidak menjadi fitnah buat kamu, buat antum. Sementara misalnya dia memang tidak ada yang membiayai kecuali antum. Orang tua sudah meninggal, nggak ada saudaranya ketua antum. Siapa lagi kalau bukan antum? Maka pada waktu itu yang antum lakukan apa? Carikan jodoh buat dia. Carikan jodoh buat dia, segera menikah. Ya. Sebab kalau sudah menikah, dia akan hidup dengan pasangannya. Bolehkah mengkonsumsi air isi ulang yang disponsori oleh non-muslim? Akhi, dalam masalah muamalah dunia silakan saja. Rasulullah SAW saja menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi kok. Jadi kalau masalah muamalah duniawiyah dengan orang non-muslim, boleh, gak apa-apa, silakan. Bagaimana cara mendakwahi orang tua untuk tidak mengamalkan ajaran yang tidak sesuai sunnah? Dakwahkan dulu pada tauhid. Itu dulu. Jangan masalah bid'ah dulu, jangan. Tauhid dulu. Pahamkan dia untuk tidak berbuat kesyirikan. Itu dulu. Kalau dia sudah paham tauhid, menjauhkan kesyirikan, mudah untuk mendakwahi yang lainnya. Karena tauhid itu pokoknya apa? Kepalanya itu. Ya. Bagaimana seorang istri yang mempunyai kewajiban untuk taat pada suami, istri memilih untuk menggunakan waktu luang untuk berkegiatan keagamaan seperti baca Quran bersama anak-anak, sementara suami lebih suka quality time dengan pergi beli makanan
keluar yang jaraknya jauh karena suami senang jalan-jalan. Gimana sikap istri seperti ini? Sampaikan kepada suami, Mas, ya, kalau jalan sekali-kali sih nggak masalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bil mutana'im." Mukmin itu bukanlah orang yang suka bersenang-senang. Suka bersenang-senang, ya, kuliner dan yang lainnya, itu bukan sifat seorang mukmin. Mukmin itu berusaha menggunakan waktunya untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat, yang sifatnya ibadah. Adapun sampai mau makan aja jauh banget, ngapain? Ya, sampaikan sama suami begitu. Ya, bukan saya nggak mau, Mas, masalahnya kan sayang sekali waktu kita kalau cuma buat makan jauh-jauh, sementara kita juga bisa yang dekat dan yang lainnya. Tapi kalau suami tetap kekeh ngajak juga, ya udah, sebagai ketaatan kepada suami. Ya. Orang yang Muslim yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, apakah sudah keluar dari Islam? Ikhtilaf ulama. Imam Ahmad pendapatnya apa? Siapa yang meninggalkan sholat walaupun sekali, maka dia murtad dari agama Islam. Dalilnya hadis Rasulullah sabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufur as-shalah, faman taraka faqad kafar." Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu sholat. Siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jumhur itu mazhab yang 3. Itu Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, maka belum kafir, tapi dia sudah melakukan dosa besar. Dalilnya hadis, "Faman lam yuhafiz 'alaiha," siapa yang tidak menjaga salatnya, ya, laisa indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak janji untuk memasukkan dia kemasukan mana? Ke surga. In syaa 'adzabah wa in syaa ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Berarti dia di bawah masyiah kehendak Allah. Dan ini menunjukkan dia pelaku dosa besar, bukan kafir. Ada yang ketiga, tengah-tengah. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, seingat saya. Yaitu dibedakan antara orang yang meninggalkan sholat sama sekali dengan yang meninggalkan sholat sekali. Yang meninggalkan sholat sama sekali, ini yang kafir. Adapun yang sekali-kali belum kafir, karena yang sekali-kali belum disebut dia meninggalkan sholat. Iya. Dan saya lebih condong pada pendapat yang ketiga ini, Pak. Iya. Kenapa? Antum tahu, iblis, dia kalau disuruh sujud kepada Allah masih mau, Pak. Dia nggak mau sujud kepada Adam karena sombong. Ini orang gak mau sujud sama Allah. Berarti ini orang lebih sombong dari iblis, Pak. Iya. Demikian pula hadis tadi. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran, sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia disebut meninggalkan kalau dia meninggalkan sama sekali. Kalau meninggalkannya sekali-kali, belum disebut dia meninggalkan. Untuk masalah khilafiyah memang di kalangan para ulama, ya, dalam masalah ini. Karena zaman sekarang ini ada, Pak, banyak orang ngaku Islam tapi nggak mau sholat, Pak. Saya punya teman kontraktor, itu anak buahnya itu kuli-kuli bangunan nggak ada yang sholat, Pak. Sampai teman saya kesel dan ngancam, "Kamu kalau nggak sholat saya pecat kamu." Apa jawabnya, Pak? Mendingan saya dipecat, Pak, daripada sholat. Ini kan sombong banget, Pak. Seperti ini nggak mungkin diucapkan oleh seorang Muslim. Nggak mungkin. Ketika dikatakan, "Kamu nggak takut neraka?" Apa kata dia, Pak?
Enak di neraka Pak, banyak orang wanita cantik. Seenak aja ngomong, gak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini nggak mungkin Muslim, Pak. Ya, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua kita tahu hukum sholat 5 waktu itu apa? Wajib. Hatta orang awam pun tahu semuanya. Itu sesuatu ahkam yang dhahirah, yang sangat jelas pada setiap Muslim. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.